Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku ketika aku bisa memenangkan kontes di 99 Desain ya. Dan ini adalah pengalaman yang benar-benar saya alami sendiri ya. Dan saya pernah merasakan kemenangan itu di depan mata saya sendiri guys ya. Dan itu sangat membanggakan sekali ya, dan sangat menyenangkan ketika kita bisa menang kontes dengan jerih payah kita sendiri ya, kemudian dengan usaha kita sendiri dan dengan pengetahuan yang kita miliki tentunya. Oke, kita akan coba mengupas dan saya akan coba berbagi sharing ya, bagaimana caranya dan tipsnya biar teman-teman bisa menang juga kayak aku di 99 Desain. Oke, kita lanjut saja ya tanpa berlama-lama lagi guys. Nah, di sini ini adalah pengalaman kontes ya, yang pertama kali aku menangin ya. Dulu itu ya, bukan dulu sih ya, tepatnya tahun lalu lah. Nah, ini adalah pengalaman kontes yang pernah aku menangin. Aku berhasil menang kontes di 99 Desain, dan waktu itu aku menang dengan hadiah berapa guys? $350 ya, lumayan lah. Nah, kalau dirupiahkan itu sekitar 3 jutaan lah ya kalau sekarang ya. Nah, lumayan kan guys, buat jajan cilok guys. Dan banyak sekali ya tantangan yang harus aku hadapin, karena di kontes itu kita kan bersaing dengan ribuan kontestan lainnya ya, dengan cuma 1-2 orang, tapi kita berkompetisi itu dengan banyak orang di sana. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Kanada, ada yang dari Amerika, ada yang dari Brasil ya, pokoknya dari belahan dunia kita bersaing di situ. Nah, waktu itu kontestannya juga lumayan banyak ya, sekitar 43 atau 30-an kalau nggak salah ingat ya. Dan desain-desain mereka itu ya cukup keren-keren lah ya, nggak kalah lah sama desainer-desainer lain ya. Pokoknya desainnya itu keren-keren dan bagus-bagus. Dan di sana saya coba peruntungan kan desain. Terus saya coba ikut summit, dan alhamdulillah ada Tuhan memberikan kemenangan kepada saya ya, untuk memenangkan kontes senilai $350 ya. Alhamdulillah guys ya. Dan mudah-mudahan dengan tips yang akan saya bagi ini semoga bisa nular ke kalian ya kemenangannya. Amin ya. Oke, kita akan coba lagi lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, ini adalah logo yang saya bikin untuk sebuah perusahaan kesehatan tepatnya. Dan tema logonya itu adalah sport brand. Sport brand itu adalah ya olahraga otak guys, olahraga otak ya. Olahraga otak yang bertujuan ya untuk mengajak orang-orang di sekitar kita ya, ayah, keluarga, anak, teman, dan saudara untuk mendelegasikan dan mendukung olahraga otak ini. Nah, ini adalah logo yang saya bikin waktu submit di 99 Desain. Ini logonya ya kayak gini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Logonya itu beda dari yang lain teman-teman ya. Gini logonya kayak gini. Logonya ini saya bikin ya. Ada gambar orang di sini, ada gambar orang. Kemudian di otaknya itu ada kayak semacam bola-bola nih, alat-alat olahraga ya. Kayak semacam ada bola basket, kemudian ada tongkat ski ya, kemudian ada tongkat baseball, ada apalagi bola voli juga ada ya. Dan bola stick golf juga ada ya, bola golf juga ada. Teman bisa lihat di sini. Ini logonya, kalau teman-teman lihat logonya pasti unik ya. Dan kontestan lain logonya itu bikinnya cuma otak doang ya, gambar otak, terus cuma dikasih ya gambar otak asli atau siluet doang ya. Nggak ada yang kayak gini teman-teman. Ini terus terang ya, saya konsep sendiri, bikin sendiri, olah-olah sendiri, dan ngide sendiri, brainstorming sendiri, pokoknya dari ide, gagasan, konsep, terus cara-cara di kertas, kemudian nuangin ke software desain ya, kemudian upload di 99 Desain. Itu saya sendiri yang melakukan teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini backgroundnya kan nggak terlalu rumit ya, nggak pakai mockup atau pakai mockup yang banyak ya seperti orang-orang kebanyakan ya. Di sini background cuma polos doang, warna biru doang, tapi logonya itu sangat menonjol teman-teman. Logonya sangat menonjol dan simple kalau dilihat-lihat ya. Walaupun di bagian sini agak rumit ya, ada bola-bola kayak gini kan, banyak warna dan banyak bentuk-bentuknya kan. Tapi kalau kita lihat sekilas saja
kita pasti sudah ingat, oh ini logo yang mudah diingat teman-teman. Nah, ini adalah logo yang saya ciptakan dan saya sangat bangga sekali bisa menciptakan logo seperti ini dengan pemikiran saya sendiri teman-teman ya, tentunya. Dan kita lihat di slide berikutnya. Nah, gimana sih saya kok biasanya menang itu? Caranya bagaimana dan tipsnya itu seperti apa? Nah, di sini saya akan coba menguak dan membagikan tips dan strategi buat teman-teman agar teman-teman bisa merasakan kemenangan kontes di 99 Design. Oke, langsung saja ya. Pertama ada tips yang saya paling adalah tips yang paling saya anjurkan kepada teman-teman ya, yaitu membaca brief dengan detail. Nah, kalau di sini biasanya sih saya, kalau orang-orang kebanyakan kan membaca briefnya itu dari awal, pasti dari nama perusahaan, kemudian dari deskripsi perusahaan, kemudian biasanya ada style atribut ya kayak gini, atau style logo, kemudian ada misalkan warna yang diinginkan perusahaan seperti apa, kemudian ada contoh-contoh desain atau referensi ya. Nah, itu biasanya saya nggak baca itu teman-teman, saya langsung baca dari nama perusahaannya. Nah, nama perusahaannya, kemudian yang kedua saya baca dari style atributnya, karena dari style atribut lah kita bisa menentukan bentuk logo yang perusahaan atau contest holder inginkan. Kita bisa lihat di sini ada klasik, ada modern ya. Ini artinya perusahaan menginginkan imbang, tidak modern dan tidak klasik. Jadi teman-teman harus skip ini bagian ini nih. Kalau ada lingkarannya di tengah ini, berarti kita nggak usah peduli ini. Nah, kalau kayak gini nih, ada antara mature dan youthful, artinya perusahaan itu menyukai logo-logo yang cenderung serius atau formal ya, corporate lah. Nah, kemudian kalau feminim ya, ini feminim berarti ini kita nggak usah peduli ini kayak gini nih. Kalau lingkarannya di tengah kayak gini, kita nggak usah peduliin teman-teman, kita skip aja, kita lanjut ke bawahnya. Nah, kalau playful atau sophisticated seperti ini ya, ini kebanyakan lingkarannya kegeser ke kanan, ke arah sophisticated ya. Berarti perusahaan itu menginginkan logo yang canggih atau yang sophisticated itu apa ya, canggih dan high tech, berdaya modern, dan juga punya desain yang bagus lah. Nah, kemudian kalau ini ada lagi nih economical, berarti ini kan tengah-tengah, berarti teman-teman nggak usah peduliin kayak gini. Terus ini ada geometrik atau organik, ini logonya berarti perusahaan itu suka yang logonya bersudut ya, ada runcing-runcingnya, ada sudut-sudutnya. Kalau organik berarti kan logonya sudutnya kebanyakan sudut tumpul ya, logo-logo yang halus, logo-logo modern kebanyakan pakai organik. Nah, kemudian kalau ini abstrak dan literal, nah teman-teman nggak usah peduliin yang ini, yang tengah-tengah. Nah, pokoknya yang lingkarannya di tengah ini teman-teman skip aja, nggak apa-apa. Teman-teman fokus yang meterannya ini mengarah ke kanan atau ke kiri. Jadi kita fokusnya 3 ya, measure, kemudian sophisticated, kemudian geometrik. Nah, jadi ketiga style ini kita harus bisa memvisualkan dan menggambarkan ke dalam sebuah logo. Nah, caranya gimana teman-teman ya? Itu perlu latihan dan perlu kesabaran ya teman-teman. Ikut terus kontes-kontes teman-teman ya, ikut kontes dimanapun berada, nggak usah di 99 Design ya, nggak perlu di 99 Design juga ya. Teman-teman bisa coba kontes lain ya. Kalau di 99 Design itu sulit ya, teman-teman bisa mencoba 48 horse, kemudian ada desain hell ya. Kalau desain hell itu ada juga yang kayak gini nih stylenya, ada style atribut kayak gini di briefnya ya. Kemudian ada juga ini visual style, reference ya. Nah, teman-teman juga perhatikan tuh reference ya. Biasanya reference itu referensi yang dikasih CH ke kita agar logonya itu mengarah ke referensi yang diberikan gitu teman-teman. Tapi nggak terlalu penting banget sih, yang penting ini yang ini nih, style atribut, kemudian nama perusahaan. Nama perusahaannya apa? Misalkan Health Institute, nah berarti kan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya. Nah, teman-teman cari logo-logo yang berhubungan dengan kesehatan, apa misalkan ya singkatan nama ataupun ada simbol-simbol kesehatan yang dikombinasikan dengan huruf ya. Nah, teman-teman bisa kreasi sendiri nanti.
Oke, kita lanjut ya berikutnya. Nah, selain memperhatikan style attribute, yang paling penting adalah memperhatikan batas waktu submit. Nah, waktu submit ini adalah berkaitan dengan batas maksimal kita mensubmit sebuah logo di 99 Design. Biasanya kalau di 99 itu waktu kontesnya itu berakhir 3-5 hari, bahkan ada yang sampai seminggu teman-teman, tapi jarang ya. Itu pun kontes-kontes yang memerlukan waktu yang lama pengerjaannya, seperti desain website ya, kemudian desain kaos itu kayak lama kan. Itu biasa 10-5 harian. Tapi kalau logo itu paling cepat itu 1-2 hari ya, kalau kontesnya fast track ya. Tapi kalau kontesnya biasa regular itu berjalan 3-4 harian teman-teman. Tapi dalam waktu sempit seperti itu ya, 3 hari itu kita harus bisa manfaatkan waktu kita untuk mendesain dan mensubmit dengan logo-logo yang berkualitas. Nah, biasanya kalau waktu-waktu yang krusial ya, waktu-waktu yang efektif itu yaitu mensubmit di waktu-waktu akhir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar desain kita itu tidak dijiplak dan tidak ditiru oleh orang lain teman-teman. Intinya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan waktunya lama nih, misalkan kita ambil di waktu kontestan apa namanya, si CH buka kontes nih, misalkan 1 jam kemudian ada kontes tentang kesehatan ya. Nah, itu kita submit. Nah, itu ya sebenarnya sih nggak terlalu masalah, tapi yang paling penting ya, yang kita kan ikut kontes itu kan pasti ingin mendapatkan uang ya, ingin mendapatkan cuan. Nah, kita pasti punya strategi tertentu agar desain kita itu bisa menghasilkan uang dan bisa mendapatkan kemenangan. Nah, caranya bagaimana ya? Salah satunya ini dengan mengetahui waktu-waktu yang krusial yang bisa kita manfaatkan agar bisa memenangkan kontes teman-teman ya, yaitu di waktu-waktu akhir. Dengan begini orang lain itu tidak akan bisa menyalin desain kita. Pokoknya saya jamin ini pasti manjur tipsnya teman-teman. Silakan teman-teman coba ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian buat desain yang unik teman-teman. Nah, ini sudah sering sekali saya jabarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di video-video sebelumnya ya, yaitu bikinlah logo yang unik. Nah, kalau logo teman-teman gak unik ya biasa saja, polosan ya, mana mungkin teman-teman bisa menang, mana mungkin teman-teman bisa mendapatkan cuan dari 99 Design. Nah, mungkin karena dengan logo yang unik kita bisa berpeluang mendapatkan kemenangan yang lebih ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini, logo generik itu ya kayak gini teman-teman. Biasanya ya orang-orang misalkan ada kontes tentang perumahan, biasanya kalau perumahan itu orang-orang mikirnya kan pasti gambar atap atau gambar gedung rumah ya, bangunan lah. Nah, logo-logo seperti itu sudah generik dan sudah umum atau sudah biasa orang melihat teman-teman. Tapi bayangkan jika teman-teman melihat logo yang sebelah kanan. Nah, ini kan logonya unik ya. Jadi dia selain ada atapnya, tapi keunikannya itu dilihat dari ini nih ya nih. Ada lainnya nih, yang lainnya itu bentuk kayak tangan gitu. Jadi kayak kerjasama gitu. Kayak kerjasama ini membeli rumah gitu teman-teman. Nah, intinya itu adalah buatlah desain yang unik, beda dari yang lain, dan keluarkan ciri khas atau style kamu sendiri. Jangan mengikuti style orang lain. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian yang tips yang berikutnya adalah uploadlah 3-4 alternatif desain. Nah, biasanya saya itu kalau ikut kontes ya, uploadnya 4 atau 5 sekalian atau bahkan 10 teman-teman. Jadi saya upload nih 4 desain, tapi di waktu yang bersamaan ya, jangan terlalu lama jedanya ya. Misalkan desain 1 diupload, kemudian desain 2 diupload, desain 3 diupload, desain 4 diupload ya, dan seterusnya. Kita upload secara bersamaan ya, secara serentak ya. Nah, saya upload, kemudian pasti saya nanti akan merespon desain Anda. Itu menandakan kalau kita menguploadnya secara bersamaan atau membuat alternatif desain, itu menandakan bahwa berarti kita itu serius mengikuti kontesnya teman-teman, nggak main-main ya, mengikuti kontesnya dan serius ingin mendapatkan kemenangan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buatlah banyak alternatif desain ya, 4-5 atau 5 atau bahkan 10 nggak apa-apa teman-teman, bikin aja yang banyak. Agar apa? Agar saya itu tertarik atau memperhatikan desain kita. Kalau orang lain subnya 1-2
atau bahkan cuma satu doang ya. Jangan ditiru, teman-teman upload saja yang banyak ya. Semakin teman-teman banyak upload dan konsep yang teman-teman sampaikan, itu akan membuat saya itu perhatian kepada desain Anda, teman-teman, dan insya Allah akan bisa menggapai kemenangan. Kemudian ya, yang tips yang berikutnya ini ada lagi nih, uploadlah desain menggunakan mockup. Nah ini kalau saya tadi kan nggak pakai mockup ya, yang logo yang awal yang saya lihat tadi, karena logonya sudah unik ya, logonya sudah rumit, tapi kalau dipakai mockup itu akan jadi tambah kayak kurang gitu. Jadi saya pakai mockup polos saja, tampilan polos biru doang ya, kemudian di atasnya tempel logo. Nah, uploadlah desain menggunakan mockup. Nah, desain mockup ini adalah kunci agar desain Anda itu lebih maksimal dan lebih meyakinkan dari pandangan seorang Jaya, teman-teman. Bayangkan teman-teman menggunakan tampilan desain kayak gini doang, putih kayak gini. Ya kalau logonya menarik ya. Tapi kalau logonya nggak menarik, desainnya putih doang, itu akan sangat menurunkan rate desain kita. Bahkan kalau nanti dia lihat, nanti bisa dikasih bintang 2 atau bintang 1, atau nggak dikasih bintang sama sekali, teman-teman. Jadi harus memperhatikan ya, desain menggunakan mockup ini penting, teman-teman. Sebagai tampilan presentasi ya, saya itu kalau ke klien atau ke Jaya, saya nggak pernah nih pakai desain yang tanpa mockup, pasti saya pakai mockup ya. Walaupun tadi yang menang tadi saya nggak pakai mockup karena saya takut desainnya akan nggak fokus ke logo, tapi fokusnya ke background atau ke mockupnya nanti. Jadi saya pilih alasan nggak pakai mockup karena logonya sudah rumit dan sudah banyak warnanya ya. Jadi saya nggak pakai mockup, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu ya, kita sudah habis ya nih. Oke, udah habis ya teman-teman. Kita akan jumpa lagi di part berikutnya. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan seputar kontes desain, baik itu 9 desain ataupun 48 host dan kontes-kontes lainnya, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab, teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba tips dari saya. Semoga dengan tips-tips ini teman-teman bisa ikut merasakan kemenangan kontes. Oke, saya akhiri sampai di sini tutorialnya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.